Halo, perkenalkan nama saya Malik Septian Ardinugraha dari Prodi Sastra Jawa akan mempresentasikan tentang kata dan diksi bersama rekan saya Nanda Trisubehi. Pengertian dan tujuan kata berdasarkan bahasanya, kata berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti konversasi, bahasa, cerita, atau dongeng. Merupakan unit bahasa yang berisikan arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Kata sendiri bertujuan sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, maupun sebuah frasa. Terdapat beberapa fungsi kata, yaitu fungsi sebagai subjek, predikat, objek, keterangan, maupun pelengkap yang pada dasarnya merupakan fungsi dari penyusun kalimat. Berdasarkan kelasnya, kata dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada kata kerja atau verba yang merupakan jenis kata yang memiliki fungsi menerangkan suatu tindakan. Yang kedua, ada kata benda atau nomina yang merupakan kata yang mengarah pada segala hal yang dapat dibendakan. Yang ketiga, terdapat kata adjektiva atau kata sifat, merupakan dipakai untuk menerangkan sifat atau kondisi suatu hal. Selanjutnya, kata keterangan atau adverbia digunakan untuk menunjukkan keterangan atau penjelasan mengenai kata lain. Selanjutnya, terdapat pronomina atau kata ganti, merupakan jenis kata yang dipakai untuk menggantikan posisi kata benda atau orang dalam kalimat. Selanjutnya, terdapat kata bilangan atau numeralia, merupakan jenis kata yang memiliki fungsi untuk menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Kata tugas merupakan salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya mempunyai arti gramatikal. Artikula atau kata sandang merupakan kata yang tidak mempunyai arti yang dipakai untuk menjelaskan kata benda atau kata-kata tertentu. Injeksi atau kata seru merupakan jenis kata pada bahasa Indonesia yang dipakai untuk mengungkapkan isi perasaan penulis atau pembicara. Yang terakhir, partikel penegas sendiri adalah jenis kata yang tidak mempunyai makna apabila berdiri sendiri dan fungsinya untuk menampilkan unsur yang diiringi. Berdasarkan bentuknya, kata terbagi menjadi 4. Yang pertama, kata dasar, yakni sebuah jenis kata paling dasar yang tidak memiliki imbuhan atau tambahan dari kata lain. Yang kedua, kata imbuhan. Bentuk ini merupakan modifikasi dari asal maupun kata dasar yang telah diberi imbuhan, seperti imbuhan awal prefiks, imbuhan akhir sufiks, imbuhan awalan dan akhiran konfiks, imbuhan sisipan infiks. Yang ketiga, kata ulang merupakan pengulangan sebuah unsur dasar dan di antara keduanya dihubungkan menggunakan tanda hubung. Terbagi menjadi 2 berdasarkan bentuk dan berdasarkan fungsi dan maknanya. Yang terakhir, kata majemuk. Kata majemuk sendiri suatu jenis kata yang terdiri dari 2 kata yang padu yang membentuk makna baru dan jika dihilangkan salah satunya maka akan berubah makna tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Trisubehi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu diksi. Jadi, diksi adalah sebuah pilihan kata yang tepat atau selaras di dalamnya. Dengan kata lain, diksi merupakan pilihan kata pembicara ataupun penulis dalam menggambarkan cerita yang sedang dibuatnya. Dengan diksi ini, maka tiap-tiap kata dapat dibaca serta dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Syarat diksi. Syarat paling awal dalam penggunaan diksi yaitu adanya sejumlah kata yang mempunyai arti atau makna yang mirip. Diksi bukan hanya sekadar memilih kata mana yang tepat, tetapi juga harus mempertimbangkan kecocokan kata dengan konteks. Pengguna diksi harus memiliki kesadaran untuk menguasai kosakata. Pemilihan kata secara mahir hanya dapat dilakukan jika ada penguasaan kosakata yang cukup luas. Kriteria diksi terbagi menjadi 3, yaitu ketepatan, kecermatan, dan keserasian. Ketepatan yaitu mengomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat, menghasilkan pemaknaan yang tepat.
Kecermatan dalam pemilihan kata berhubungan dengan penggunaan kata yang diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Penggunaan diksi yang cermat akan mengurangi jumlah kata, sehingga tulisan menjadi ringkas dan tidak ada kata yang bersifat mubazir. Keserasian dalam diksi berkaitan dengan kesesuaian penggunaan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakainya. Selanjutnya ada fungsi diksi. Fungsi diksi itu ada 4. 1. Membuat pembaca memahami apa yang ingin disampaikan penulis atau pengarang. 2. Membuat komunikasi lebih efektif dan efisien. 3. Menggambarkan ekspresi yang ada pada gagasan. Dan yang keempat, membentuk gagasan yang tepat. Selanjutnya, manfaat diksi. Manfaat diksi bagi pembaca atau pendengar yaitu untuk membedakan dengan baik terhadap kata-kata denotatif, konotatif, sinonim, antonim, serta kata yang memiliki ejaan yang hampir mirip. Sedangkan bagi penulis, diksi bermanfaat supaya penulis dapat membedakan kata-kata yang ditulisnya sendiri dan kata-kata yang dikutip dari orang lain. Jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi ini terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan maknanya dan berdasarkan leksikal. Berdasarkan maknanya terbagi menjadi 2, yaitu denotatif dan konotatif. Makna denotatif yaitu makna yang sebenarnya atau makna asal, sedangkan makna konotatif berarti makna yang bukan sebenarnya. Sedangkan berdasarkan leksikal terbagi menjadi sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, hipernim, dan hiponim. Sinonim merupakan persamaan kata, antonim lawan kata, homonim merupakan kata yang memiliki lafal atau ejaan yang sama, tetapi maknanya yang berbeda. Homofon merupakan kata yang memiliki lafal yang sama, akan tetapi makna dan ejaannya itu berbeda. Sedangkan homograf merupakan kata yang memiliki ejaan yang sama, tetapi mempunyai makna dan lafal yang berbeda. Sedangkan polisemi itu merupakan kata yang memiliki banyak makna atau arti. Hipernim dan hiponim. Hipernim merupakan kata yang mewakili banyak dari kata lain, sedangkan hiponim adalah kata yang terwakili artinya oleh suatu kata hipernim. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.